Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan Allah lipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, baik berupa nikmat umur, nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada saat ini masih kita bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah, masih bisa merasakan keberkahan setiap harinya, yang mana kita sekarang telah berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah. Kurang lebih sekitar hari ini dan besok kita masih menyisakan bulan Dzulqa'dah, dan insya Allah pada hari Ahad kita telah masuk pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan ini sudah Allah tentukan sama waktunya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, pada saat itu pula Allah menentukan yang 12 bulan ini. Jadi 12 bulan yang kita ketahui ini bukan baru, tidak, sudah ada dari zaman dahulu, bahkan sebelum manusia ada di muka bumi ini sudah ada, karena berbarengan dengan penciptaan langit dan bumi, kan begitu. Berarti bulan ini sudah lama, bukan baru, lama. Nah, dari awal sebelum kita tinggal di bumi, sebelum Nabi Adam turun ke bumi pun sudah ada bulan ini. Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini sudah ada dari dulu. Cuman tahunnya aja yang baru ada. Tahunnya yang baru. Kalau bulannya sudah ada. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Apa 4 bulan ini? Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Tsalathatun sardun wa wahidatun fardun." 3 bulan datangnya berturut-turut dan 1 bulan itu sendirian, tunggal.
Mana yang 3 bulan berturut-turut? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wa wahidatun fardun, dan yang 1 bulan tunggal sendirian dari saudara-saudaranya yang 4 bulan dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab. Adalah bulan Rajab. Jadi kita sekarang ini berada di deretan bulan-bulan yang mulia. Sudah berlalu hampir 1 bulan, bulan Dzulqa'dah, penghujungnya sudah kita. Besok insya Allah terakhir kita berada di bulan Dzulqa'dah. Kemudian dilanjutkan dengan bulan Dzulhijjah, setelah itu dilanjutkan dengan bulan Muharram. Maka sungguh nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita apabila Allah panjangkan umur kita bisa bertemu sampai di bulan Dzulqa'dah ini, apalagi sampai seterusnya Dzulhijjah dan sampai seterusnya lagi bulan Muharram. Maka kita berdoa mudah-mudahan akhir daripada bulan Dzulqa'dah ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penutupan yang husnul khatimah. Dan Allah bukakan bulan Dzulhijjah insyaallah dengan pembukaan yang penuh dengan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Ada satu hal yang ingin kita ingatkan di sini sebelum kita masuk di bulan Dzulhijjah, yaitu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Yang artinya demi waktu fajar, subuh. Demi waktu subuh. Kemudian walayalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Demi malam-malam yang 10. Allah buka surah Al-Fajr ini dengan 2 sumpah ini. Awalnya masih ada sumpah-sumpah lagi yang setelahnya Allah sebutkan di awal surah Al-Fajr ini. Pembahasan kita sampai di sini. Kita tentunya mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang remeh, tidak mungkin. Justru salah satu hikmah kenapa Allah bersumpah dengan beberapa ciptaan-ciptaannya itu untuk memperingatkan kita bahwasannya yang Allah jadikan sumpah tadi sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Allah tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang remeh, yang rendah, yang biasa, tidak mungkin. Jadi kalau kita ngelihat membaca di dalam Al-Quran, ada di situ Allah bersumpah dengan sesuatu benda misalnya, atau Allah bersumpah dengan waktu, berarti benda tadi atau waktu tadi itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ini pertama Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Ini menunjukkan kepada kita seberapa hebat waktu subuh itu, yang kita alhamdulillah sekarang berada di waktu tersebut. Waktu yang istimewa, waktu yang luar biasa, dan kita ketahui sudah keutamaan yang Allah berikan di waktu subuh. Nah, kemudian yang kedua Allah bersumpah dengan walayalin 'ashr, demi malam-malam yang 10. Ulama tafsir berbeda pendapat di dalam mentafsirkan malam-malam yang 10 ini. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud Allah yang malam yang 10 ini adalah 10 malam pertama bulan Ramadan. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Sebagian ulama tafsir. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, 10 malam yang dimaksud Allah di sini yaitu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dari malam 21 sampai malam 30 atau malam 29. Tapi mayoritas ulama tafsir, kebanyakan mereka mentafsirkan yang 10 malam yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Atau malam 1 sampai malam 10 Dzulhijjah, yang berarti kita awali dari malam besok, malam Ahad, malam 1. Malam Ahad, ini kebanyakan ulama, mayoritas ulama mereka yang mentafsirkan ini.
Sehingga mereka mentafsirkan ayat yang pertama pun wal fajri, demi waktu fajar, itu mereka mengatakan bukan fajar setiap hari, tidak, tapi khusus fajar hari Arafah. Karena termasuk bagian daripada 1 sampai 10 Dzulhijjah. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah bersabda begini, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari, kata Rasulullah, yang amal soleh dikerjakan pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal yang dikerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Artinya begini, amal yang paling Allah cintai itu amal yang dikerjakan di antara 1 sampai 10 Dzulhijjah. Amal yang paling besar pahalanya adalah amal yang dikerjakan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu makna hadis ini. Itu makna hadis ini. Jadi walaupun amalnya remeh, tapi dikerjakan di 1 sampai 10 Dzulhijjah, lebih hebat pahalanya ketimbang amal yang besar tapi dikerjakan di selain 1 sampai 10 Dzulhijjah. Karena hari istimewa tadi itu, hari besar, afdalu ayyamid dunya, paling afdalnya hari selama umur dunia ini ya 1 sampai 10 Dzulhijjah itu. Di antaranya yang paling afdal dari 10 ini adalah hari Arafahnya, itu yang intinya. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu. Jadi Nabi dalam hadis menyatakan pokoknya amal apa aja dah, asal dikerjakan 1 sampai 10 Dzulhijjah itu paling Allah cintai ketimbang dikerjakan di selain daripada 1 sampai 10 Dzulhijjah. Pahalanya pun lebih besar. Lebih besar. Maka sahabat Nabi yang hadir pada saat itu, Nabi mengucapkan ini, penasaran, betulkah seperti itu? Amal yang dilakukan 1 sampai 10 Dzulhijjah lebih besar pahalanya walaupun remeh dibanding dengan amalan besar tapi di luar 10 hari ini. Maka akhirnya sahabatnya mencoba bertanya dan membandingkan. Tanya salah seorang sahabat, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, bagaimana kalau bandingannya dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Kita kan tahu nih, amal jihad ini amal besar. Ya, pengorbanannya luar biasa. Jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Resikonya mati, tapi matinya mati syahid. Orang yang mati syahid masuk surga bighairi hisab, kemudian bebas daripada azab kubur, kemudian tidak dimandikan, diarak oleh para bidadari sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu orang yang jihad fisabilillah, kan itu ganjarannya. Jadi sahabat ini mencoba membandingkan. Kira-kira kalau dibanding dengan jihad kayak apalah? Jihadnya kan amalan besar. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kayak apa kalau seandainya ada orang jihad fisabilillah tapi di luar bulan Dzulhijjah dibanding orang yang beramal remeh tapi 1 sampai 10 Dzulhijjah, kira-kira masih ganal yang 1 sampai 10 Dzulhijjah ini kah ya Rasulullah? Jihad loh ini bandingannya jihad. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah, walaupun bandingannya dengan jihad fi sabilillah tetap masih besar pahala yang beramal 1 sampai 10 Dzulhijjah walaupun bukan jihad. Walaupun bukan jihad tetap masih besar pahala yang 1 sampai 10 Dzulhijjah ini. Ada orang jihad fi sabilillah di luar Dzulhijjah dengan yang sholat 2 rakaat antara 1 sampai 10 Dzulhijjah, yang ini lebih Allah cintai ketimbang yang di luar Dzulhijjah tadi itu walaupun jihad. Walaupun jihad. Illa, kecuali kata Nabi, man kharaja bi nafsihi wa malih thumma lam yarji' bidzalika min syai', kecuali orang yang tulak berjihad, dia bawa dirinya dan dia bawa semua hartanya, kemudian dirinya menjadi syahid di medan perang dan hartanya pun habis. Nah, ini baru lebih besar pahalanya. Tapi jarang terjadi. Jarang terjadi yang seperti ini. Selain yang jihad model seperti ini, tetap amalan yang 1 sampai 10 Dzulhijjah lebih afdal, lebih besar pahalanya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini kesempatan kita
apabila Allah panjangkan umur kita sampai nanti masuk bulan Dzulhijjah, maka hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. 1 sampai 10 Dzulhijjah ini adalah hari yang sangat mulia, hari yang paling afdal, hari yang luar biasa. Ya, hari yang luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada bulan Ramadan. Bulan Dzulhijjah yang insya Allah akan kita masuki ini lebih afdal daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena satu alasannya kata ulama, apabila di bulan Ramadan itu ada 1 malam Lailatul Qadar, maka di bulan Dzulhijjah ada 10 malam Lailatul Qadar. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan malam-malam 1 sampai 10 itu sama seperti malam Lailatul Qadar. Jadi orang yang beribadah dari tanggal malam pertama sampai malam 10 itu tiap malamnya Lailatul Qadar pahalanya. Berarti di bulan Dzulhijjah ada 10 malam Lailatul Qadar, di Ramadan 1 aja malam Lailatul Qadar. Itulah alasannya kenapa ulama mengatakan bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada bulan Ramadan. Dan alasan yang kedua, cuma di bulan Dzulhijjah aja orang itu mampu melaksanakan semua ibadah. Di luar bulan Dzulhijjah tidak mungkin bisa melaksanakan semua ibadah, kada mungkin. Misal di bulan Ramadan, pian bisalah sholat, bisa sholat. Bisalah sedekah, bisa. Bisalah bayar zakat, bisa. Bisalah puasa, bisa. Tapi haji bisalah di Ramadan. Oh, enggak bisa. Enggak mungkin melaksanakan ibadah haji di Ramadan. Oh, berarti Ramadan tidak mungkin bisa melaksanakan semua ibadah, enggak bisa. Bulan Syawal sama, puasa boleh, ada puasa Syawal, sholat iya, sedekah iya, zakat iya, tapi haji enggak bisa. Satu-satunya bulan yang memungkinkan orang itu bisa beramal semua amalan itu cuma di bulan Dzulhijjah aja, karena di situ aja yang boleh melaksanakan ibadah haji. Nah, inilah alasannya kenapa bulan Ramadan lebih afdal daripada bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada bulan Ramadan kata sebagian ulama. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat wal afiah, Allah sampaikan kita di bulan yang mulia ini. Tutup ini bulan Dzulqa'dah dengan husnul khatimah, masuk kepada bulan Dzulhijjah awal-awal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini. Apa amalan yang dikerjakan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, Rasulullah menganjurkan kita untuk melaksanakan puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Puasa 9 hari bagi yang mampu, bagi yang bisa. Dari tanggal 1 berarti dari hari Ahad lusa ini sampai tanggal 9 Dzulhijjah insyaallah hari Senin. Kita Selasa hari raya kan gitu insyaallah. Sampai hari Senin 9 Dzulhijjah. Itu disunnahkan puasa. Disunnahkan kita berpuasa. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, 1 hari puasa pada hari tersebut, maka pahalanya kasaumi sanah, seperti orang berpuasa selama 1 tahun. Kalau kita puasa sehari, pahalanya setahun. Jadi berarti bila kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, sama halnya kita puasa 9 tahun. Bayangkan. Itu baru ganjaran yang umum. Karena ada ganjarannya khusus di hari Arafah. Khusus hari Arafah itu pahalanya 2 tahun. Pahalanya 2 tahun khusus di hari Arafah. Jadi kalau kita puasa 9 hari 1 sampai 9, berarti kita dapat pahala 10 tahun orang yang berpuasa. Bayangkan biar kesempatan kita untuk menebus waktu-waktu kita yang terbuang selama 10 tahun ya di sini nih tadi ini. Kita kan yang yakin nih, kita mengakui waktu umur yang kita dapat ini banyak terbuangnya daripada yang manfaatnya kan gitu. Banyak yang sia-sianya daripada yang manfaat, banyak yang lalainya daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari umur kita yang 40 atau 50 tahun atau 60 ini, paling berapa tahun aja kalau digabungkan kita beribadah kepada Allah. Sisanya tidur, nongkrong, nonton TV, lalai dan segala macam.
Nah, apa caranya kita menebus umur kita yang banyak terbuang tadi itu? Supaya dapat pahala, jangan sia-sia umur kita. Di antara caranya ini tadi itu. 9 hari kita puasa, sama halnya kita menebus 10 tahun umur kita yang terbuang sia-sia. Karena pahalanya seperti orang puasa selama 10 tahun bila 9 hari. Bilanya sehari setahun. Sehari 1 tahun. Maka bagi yang ingin punya semangat, punya kesempatan, ayo jangan ditinggalkan puasanya 1 sampai 9 Dzulhijjah ini tadi. Nah, kemudian malam-malamnya kata Rasulullah kalailatul qadar, setiap malamnya sama seperti malam Lailatul Qadar. Maka jangan pian tinggalkan qiyamul lailnya. Malam 1 sampai 10 Dzulhijjah itu ada qiyamul lail. Gawi qiyamul lailnya supaya kita dapat fadilah apa? Beribadah malam Lailatul Qadar. 10 malam pian beribadah dari malam pertama sampai malam 10. Berarti 10 malam pian beribadah di malam Lailatul Qadar. Coba bayangkan, saking murahnya Allah Subhanahu wa taala bermurah kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala saking ingin memberikan keberkahan yang banyak kepada hamba ciptaannya Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya aja lagi mau mengambilkah kada? Mau memanfaatkan atau tidak umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail. Walaupun sedikit tidak apa-apa, yang penting kita hidupkan malam tadi dengan ibadah. Kata Habib Abdullah Haddad, kullu salatin, setiap salat yang dilaksanakan setelah Isya, salat sunnah yang dilaksanakan setelah Isya, itu namanya qiyamul lail. Nah, nyamannya sudah. Pokoknya salat apa aja yang salat sunnah yang pian lakukan setelah salat Isya itu sudah jatuhnya qiyamul lail, walaupun kada guring dulu. Apabila pian tidur dulu dan bangun tidur salat lagi, ini namanya tahajud. Ini namanya tahajud. Tapi sebelum tidur pian salat malam, salat sunnah, ya qiyamul lail sudah dapat fadilah qiyamul lail. Makanya kata ulama setiap orang yang qiyamul lail belum tentu tahajud, tapi orang yang tahajud sudah pasti qiyamul lail. Jadi kalau pian capek misalnya, banyak kegiatan, ya minimal sebelum guring pian sholat sunnah apakah? Terserah aja. Paling tidak sholat witir kan begitu. Paling tidak sholat witir lah. Kalau yang sudah biasa qiyamul lail, alhamdulillah, tidak repot lagi. Yang belum biasa qiyamul lail, ini jaga nih malam 1 sampai 10 ini keuntungan kita nih. Kalau ini lewat maka modal apa kira-kira kita bawa ke dalam kubur kita pas meninggal dunia? Ini ya, yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang belum biasa qiyamul lail, minimal pian sholat witir lah. 1 sampai 10 Dzulhijjah ini. Sholat witir minimal 3 rakaat lah. 3 rakaat. Insya Allah kita dapat keberkahannya yang banyak. Jadi tadi siangnya kita puasa 1 sampai 9, malamnya qiyamul lail. Yang tidak mampu puasa 9 hari, minimal puasa 2 hari. Tanggal 8 dan tanggal 9, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Apabila tidak mampu puasa 2 hari, minimal puasa 1 hari, hari Arafah itu minimal sudah. Tidak mampu, saya capek kerja siang, kerja berat dan segala macam, minimal hari Arafah itu minimal. Jangan sampai lewat tanggal 9 Dzulhijjah. Jatuhnya kita hari Senin tahun ini, insya Allah. Ini afdalu ayyamis sanah, paling afdalnya hari Arafah. Hari raya kalah dengan afdalnya hari Arafah. Bahkan hari-hari Ramadan pun kalah dengan hari Arafah, ini paling afdalnya hari sudah. Hari Arafah. Kenapa? Karena pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada hamba-hambanya dan Allah ampuni segala dosa hambanya pada hari Arafah. Baik yang hadir ikut di padang Arafah atau yang di luar Arafah. Ketika Hajjatul Wada Rasulullah SAW, ketika beliau selesai wukuf ada di Arafah, Nabi dilihat oleh sahabat senyum, bahkan hampir tertawa Rasulullah SAW. Sahabat bingung, ya Rasulullah, pian ini senyum-senyum kenapa? Tidak ada yang lucu di hadapan Rasulullah SAW. Sahabat tidak ada ngelihat apa-apa. Ada apa ya Rasulullah, pian ini tersenyum bahkan hampir tertawa, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ra'aitu syaitan, saya ngelihat syaitan, kata Rasulullah. Saya ngelihat syaitan yahtut turab ala ra'sih, yang mana syaitan yang saya lihat pada saat ini sedang menaburkan pasir di atas kepalanya.
menaburkan tanah di atas kepalanya. Kenapa? Karena dia merasa sia-sia. Setahunan syaitan menggoda umat manusia, ternyata dosanya Allah ampuni di hari Arafah ini semuanya. Subhanallah. Makanya hari Arafah hari yang paling afdal. Karena Allah bertajalli kepada hamba-hambanya, Allah ampuni segala dosa semuanya. Kecuali syirik, gitu aja dah. Selain daripada itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada kesempatan, peribahasanya jar guru kita, seandainya boleh libur begawi pen hari Arafah. Kan paling afdolnya hari. Kapan lagi? Tahun muka belum tentu berdapat lagi kan gitu. Seandainya boleh libur kegiatan di luar, libur di dalam aja. Habiskan aja beribadah hari Arafah itu. Khususnya dari setelah zuhur. Ya, waktu-waktu orang wukuf itu nah. Setelah zawal, itu yang iya-iyanya itu. Lebih iyanya lagi setelah asar sampai maghrib, itu lebih dahsyatnya lagi itu. Munajat pian, doa, minta apa yang hajatkan, sebutkan pada saat itu. Insya Allah berkat yang ada di Arafah sana dan berkat para salihin, hari tadi itu Allah kabulkan segala hajat kita. Minta pian, doa banyak-banyak hari Arafah itu. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak, setengah hari waktunya. Bayangkan doa waktu pian bermunajah itu hari Arafah, mulai habis zuhur sampai maghrib, minta sebanyak-banyaknya. Ya cuma kalau minta berdoa ini banyak yang minta akhiratnya pada dunianya. Nah kadang-kadang ada juga orang tuh bilanya berdoa, bilanya tahajud, berdoanya setengah jam, minta dunianya 25 menit, minta akhiratnya 5 menit aja. Bilanya berdoa, ya Allah bisnis lancarkan, rumah gantiakan yang teganal, mobil hanyar ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan dagangan laris, mudah-mudahan. Panjang mana doa minta dunia, doa minta akhiratnya sedikit aja. Nah ini dibalik, jangan. Banyakin minta akhirat, sedikit kan minta dunia. Jarang-jarangnya panjang minta akhirat. Seharusnya kita ini yang paling kita prioritaskan minta itu apa ya Allah? Matikan husnul khotimah, gampangkan di dalam kematian. Jadikan saya orang yang ketika meninggal dunia disambut oleh malaikat Jibril, oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam kubur diberikan nikmat, dijadikan raudhah min riyadhil jannah, dijadikan tidur saya di kubur seperti tidurnya pengantin baru, kan gitu. Itu lebih penting. Jadikan anak-anak saya saleh salehah qurratu ain dunia dan akhirat, gampangkan lewat siratal mustaqim. Jadikan saya minum dari telaga Nabi, lewat tangan Rasulullah masuk surga bighairi hisab. Ini panjangi minta yang ini. Baru sisa waktunya minta dunia kita. Jadi hari Arafah pian jaga ya bujur-bujur. Hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya yang banyak pada hari Arafah itu. Jadi 9 hari, kada mampu minimal 2 hari. Ndak mampu 2 hari minimal hari Arafah. Kalau nya kada mampu juga hari Arafah, lewat juga kada bisa juga nya puasa. Misalnya nih nah, kebetulan lagi sakit misalnya, mudah-mudahan sehat semuanya yang ada di sini. Atau perempuan lagi uzur misalnya, lagi halangan sehingga terlewat hari Arafah tadi, apapun alasannya lah pokoknya. Selain daripada malas, maka minimal ada rasa menyesal di dalam hati kita kenapa kita kada bisa melaksanakan puasa, itu minimal. Apalah jar banjar tuh sangkal kenapa kada kau menggawi, itu minimal itu. Jadi kita biasakan apabila ketinggalan amal soleh itu ada rasa sangkal di hati, kenapa kada bisa menggawi, kenapa kada bisa mengerjakan. Karena rasa sangkalnya kita tadi, ya rasa kecewanya kita tadi dengan diri kita, itu bisa menghantarkan kita dapat pahala yang sama orang yang mengerjakan amal ibadah tersebut. Kalau kita mamanya kelewatan qiyamul lail, bangun, wah nyesal kenapa kada terbangun. Nah, ini bagus ini bisa dapat pahala ketika kita melaksanakan qiyamul. Tapi kalau nya biasa aja lewat, kada tahu di Arafah, dah tahu tarwiyah, dah tahu 10 Dzulhijjah, biasa aja lewat begitu aja, ya sia-sia berarti umurnya sia-sia. Jadi 9, tidak mampu 9, 2 hari 8 dan 9, tidak mampu 9-nya minimal, kada mampu juga, nyesalnya harus ada. Harus ada rasa menyesalnya. Nah, kemudian malam hari rayanya, malam 10 Dzulhijjahnya, ini juga diantara malam-malam yang mulia. Salah satu daripada 5 malam doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari raya juga diisi dengan ibadah qiyamul lail, lebih kuat lagi dari malam-malam yang lainnya. Biasanya kita kalau di pondok pesantren itu malam hari raya itu biasanya khatam Al-Quran. Dari jam 2, setengah 2 sudah dibanguni santri,
Suruh menghatamkan Al-Quran, baca Quran, kelompok A, kelompok B, terus sampai 30 kelompok, satu kelompok, satu juz, hatam Quran malam hari raya itu biasanya. Biasanya khatam. Nah, pian kalau kenyak ada mampu, yang penting ada baca Quran, berapakah? Atau umpamanya pian baca mulai sekarang, paskan kena malam hari raya bahatamannya. Jadi sehari 3 juz misalnya, atau sehari 2 juz, 3 juz, kena pas malam hari raya, pas pian betamatnya malam itu mulai wadduhanya. Bagus juga, boleh juga. Man ahya lailatal idain ahyallahu qulubahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat hati-hati orang yang banyak sudah mati pada zaman itu. Mati pada zaman itu. Ayolah kita sama-sama, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bisa menghidupkan hari-hari yang mulia ini, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah bantu kita, karena ini pangkeuntungan kita sudah. Allah jadikan bagi umat Rasulullah SAW umur banyak terbuang kita ini. Kata Imam Al-Ghazali, kita tidur sehari 8 jam aja, kita itu nak guring sehari 8 jam. Misalnya siang sejam, malam 7 jam. Pokoknya totalnya 8 jam tidur sehari, istiqamah ini 8 jam sehari. Umur kita 60 tahun kata Imam Ghazali, itu kalau dihitung 20 tahun yang kita habiskan kesan guring. Sepertiganya habis buat tidur. Itu kalau 8 jam sehari. Ada aja orang kurang guring 10 jam sehari, ada juga. Ada yang 12 jam. Itu baru waktu tidurnya, belum waktu nonton kita dipotong, belum waktu masa kecil kita sebelum balik, belum mulai beribadah, belum dipotong lagi itu. Belum masa kita yang ngobrolnya, yang berjalanannya dan segala macam, belum. Jadi berapa aja ibadah kita ini sampai umur kita sekarang ini. Nah, kalau kadang kita bisa memanfaatkan hari-hari ini yang sebaik-baiknya, maka kita akan meninggal dunia dalam keadaan merugi, karena ada bawa bekal banyak. Nah, minimal yang hari-hari yang mulia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan segala macam kesunahan-kesunahan yang ada dilakukan di 1 sampai 10 Dzulhijjah. Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan setiap amal yang dilaksanakan antara 1 sampai 10 Dzulhijjah itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Jadi amal apa aja yang pengen gawi? Pian sholat 2 rakaat di tanggal antara 1 sampai 10 Dzulhijjah, maka kalikan 700. Berarti berapa? 1400 pahalanya sholat sunnah 2 rakaat aja. Apalagi ibadah yang lain ya. Apalagi ibadah yang lain. Nah, alhamdulillah kalau Allah sampaikan kita di bulan Dzulhijjah. Dan terakhir, kalau bisa yang ada kemampuan, yang ada punya keluasan di dalam rezeki, jangan sampai pian tidak berkorban. Nah, amalan yang paling afdol lagi dilakukan di hari raya dan hari tasyrik yang 3 hari setelahnya, itu yang paling afdol adalah korban. Tidak ada yang lebih afdol daripada korban pada hari itu. Ada si A nih, si A baca Al-Quran hari raya, pas hari raya itu udah baca Quran, khatamnya baca Quran sehari. Si B ini kada baca Quran tapi nya berkorban pada hari raya, lebih gana pahala yang berkorban ini pada yang khatam Quran ini. Kenapa? Karena amalan yang paling afdol pada hari itu adalah berkorban. Iraqatud dam, menumpahkan darah hewan kurban kata Rasulullah. Tidak ada yang lebih hebat pahalanya ketimbang berkorban pada hari raya dan 3 hari tasyrik setelahnya. Jadi kalau pengen ada kemampuan, usahakan jangan sampai kada berkorban. Jangan sampai tidak berkorban. Berkorban ini jangan diolah kayak haji. Sebagian orang memahami korban ini kayak haji sekali seumur hidup. Pian kada berkorban, kata tahu nih, oh kada sudah aku berkorban bahari yang 20 tahun yang lalu, diingati sini. Lagi halus itu kan kuitan juga yang mengorbankan, lain duit seorang juga kan gitu. Nah, jadi kurban tuh jangan disamakan dengan haji. Kalau bisa tiap tahun. Tiap tahun, karena kurban ini kendaraan kita nanti ada di jembatan Shiratal Mustaqim. Kata Nabi, "Azzimu dhahayakum fa inna alamatni sirati matayakum." Perbesarlah hewan kurban kalian karena itulah kendaraan kalian lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Pian bayangkan lah. Ulun ini mulai seberang ke sini berapa kilo, anggaplah mungkin 5 kilo lah atau 6 kilo. Itu uyuh berjalan batis kan gitu. Rasanya harus perlu kendaraan kita nih.
Untuk dari rumah ulun seberang tuh sampai ke sini harus perlu kendaraan minimal sepeda motor. Yang penting ada kendaraan lah yang mempermudah, sampainya lebih cepat dan uyuhnya kada seberapa kan gitu. Itu baru 6 kilo. Kita rasa butuh benar, perlu benar dengan kendaraan. Bayangkan pian Siratal Mustaqim itu 1500 tahun pian berjalan di Siratal Mustaqim itu. Karena terkesa lagi kilo-kiloannya berapa udah tahu, 1500 tahun. 500 tahun menanjak, 500 tahun datar, 500 tahun turun. Apabila kita yang perjalanan 5-6 kilo ini rasa perlu sangat punya kendaraan, maka yang 1500 tahun pen harus merasa lebih perlu lagi bisi kendaraan. Bayangkan berjalan 1500 tahun. Dan hitungannya hitungan akhirat. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Itu pun yang dijalani jalannya lebar kayak ini kah? Tipis, kecil. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. 1500 tahun. Berarti lebih perlu kendaraan di sana kita daripada di sini. Artinya kalau pian mampu ngeredit kendaraan di dunia 5-6 juta sebulan, maka pian harus lebih mampu lagi untuk mengeredit kendaraan pian kena di Siratal Mustaqim cuman paling 250.000 iurannya sebulan kan gitu. Masa kada mampu? Ulun kada mampu nak berkorban, tapi kreditan di tagihan tiap bulan sampai 15-16 juta, 20 juta, bayangkan. Yang 250 iuran kada mampu sebulan, mampu aja sebenarnya, cuman tekadnya yang kurang. Keinginannya yang kurang. Barang siapa yang punya kemampuan kata Rasulullah tapi dia tidak berkorban, fala yaqrubanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat salatku ujar Nabi. Punya kemampuan, lain pang orang kada mampu, ada mampu tapi nya kada mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Nah, jadi kalau pian ada kemampuan, usahakan. Bahkan kalau pian kada mampu pun pian maksa, afdol lebih baik. Asal sabar kan gitu. Asal sabar. Bilanya maksa kada sabar ya kada bagus juga. Dilarang juga. Tapi kalau pian tekad insya Allah bisa. Mudah-mudahan yang ada rezekinya diluaskan oleh Allah bisa berkorban tahun ini. Bila kada bisa tahun ini insya Allah tahun akan datang insya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah sampaikan kita di bulan Dzulhijjah dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah bisa mengisi Dzulhijjah dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terima segala amal ibadah kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa yang kecil dan dosa yang besar, dan mudah-mudahan yang rezekinya macet dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang urusannya ada penghalang dihilangkan penghalangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pakai dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan akhir kalimat yang keluar dari lisan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hidupkan kita dengan kalimat tersebut, Allah matikan kita dengan kalimat tersebut. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga bi ghairi hisab bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa salih وسمع العمر متوفيق مثل القراءة كما نوينا وقصده قصدنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالقبول. الفاتحة. Ini dari ulun kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta maaf, kalau nya kepanjangan minta maaf, minta halal, minta ridha. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.